Astron Omega One adalah konsep mesin yang banyak di request nih sama teman-teman semua. Yang dimana mesin ini merupakan sebuah teknologi yang terlahir dari konsep mesin turbin. Sebuah teknologi yang diharapkan bisa menghidupkan kembali konsep mesin rotari di dunia otomotif. Karena mesin yang kita bahas di video kali ini adalah sebuah mesin dengan ukuran yang sangat mikro, tapi punya output power yang tergolong sangatlah makro. So, di sini kita bakalan bahas bagaimana cara kerja dari konsep mesin yang satu ini. Dan berhubungan di video kali ini nggak ada sponsor dari Sawerianya, tanpa berlama-lama langsung aja kita gas lanjut ke pembahasannya. Sudah kurang lebih 70 tahunan nih semenjak Chrysler yang pertama kali menemukan dan mendevelop sebuah mesin gas turbin. Sebuah teknologi yang sangat mendominasi di langit tapi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal pada kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Untuk sedikit sejarahnya, pada awal mula pengembangannya di tahun 50-an, teknologi ini sendiri sempat dikembangkan dengan rasa optimis yang tinggi. Namun karena alasan tertentu, pengembangan dari mesin ini dihentikan pas diproduksi mobil prototipe ke-55-nya. Sayang bener sih, tapi mesin tersebut harus berhenti dikembangkan, alasannya bukan lain karena Euro dunia yang tidak mengizinkan mesin turbin untuk lolos. Plus banyaknya masalah eksternal lainnya yang menimpa pengembangan mesin yang satu ini, mesin turbin. Tapi walaupun mesin turbin sendiri belum pernah benar-benar dipublis dan diproduksi pada skala massal untuk kendaraan darat, ada juga loh sebuah perusahaan startup yang berani mengembangkan konsep mesin rotari yang diambil dari mesin turbin. Bahkan bisa sampai menantang mesin-mesin EV alias mesin motor listrik. Emang berani banget. Perusahaan ini bernama Astron Aerospace. Sebuah perusahaan yang berani menginjakkan kakinya di dunia perotomotifan dan membawa konsep mesinnya sendiri yang jelas bakalan sangat-sangat menarik dan juga menjanjikan untuk kita bahas. Tapi, walaupun hadir sebagai pendatang baru pada dunia transportasi, perusahaan ini juga nggak bisa dianggap remeh loh, karena mereka merupakan perusahaan yang benar-benar berfokus pada mesin turbin. Hal tersebut bisa kita lihat dari namanya, yaitu Astron Aerospace. Yang dimana menurut kita pinter banget sih perusahaan Astron ini, mengingat mereka memiliki embel-embel aerospace tapi berani merambah ke transportasi darat. Jadi seakan-akan mesin prototipe mereka akan berdiri di dua market sekaligus, yakni transportasi darat dan juga udara. Bahkan diklaim oleh Astron sendiri bisa masuk ke ranah industri maupun transportasi laut. Nah, mesin yang dari tadi kita bahas ini adalah Omega One, yang pastinya udah teman-teman semua lihat lewat thumbnail. Sebuah mesin yang mengkombinasikan mekanisme kerja dari desain mesin konvensional sekaligus desain mesin turbin. Yang pastinya, mekanisme kerja mesin ini bakalan menginterpretasikan mesin jadul yang udah dihajar Euro dunia juga, yakni mesin rotari. Tapi tentunya keunggulan dari konsep mesin Omega One ini akan hadir tanpa si apex seal yang selalu menjadi beban dan meminta di report terus. Oke, sekarang gimana untuk cara kerjanya? Nah, seperti yang bisa kita lihat, kalau mesin yang satu ini bekerja dengan menggunakan sepasang gear sebagai bagian paling utamanya, dan moving part yang lainnya tersusun di bagian belakang kedua gear tadi, yang dimana semuanya tertumpu pada sepasang crankshaft. Seperti contohnya, kita di sini akan melihat kehadiran dua pasang rotor, yaitu berwarna merah dan juga biru, yang akan bekerja dengan fungsi yang berbeda. Di mana sepasang rotor berwarna biru akan bekerja sebagai rotor intake yang tugasnya sendiri untuk mengisap udara dari atmosfer masuk ke dalam mesin dan mengkompresinya. Dan sepasang rotor yang berwarna merah berfungsi sebagai tempat combustion dan juga melakukan exhaust. Untuk langkah kerjanya sendiri dimulai pada saat sebuah tooth profile di bagian intake bergerak melalui sebuah intake manifold. Dan di bagian ini, udara akan digiring serta dikompresi. Namun berbarengan dengan hal tersebut, bagian belakang profil gear juga akan bekerja membuat kevakuman dan mengisap udara untuk memasuki ruangan kembali. Selanjutnya, udara yang di bagian depan profil gear akan dikompresi di bagian intake port. Dan bersamaan dengan itu, bahan bakar akan disuplai ke dalam mesin secara langsung, tepatnya pada bagian pre-chamber. Setelah profil gear rotor merah melewati pre-chamber tadi, maka campuran udara dan bahan bakarnya nanti akan bergerak menuju ruangan yang terbuka di rotor merah dan dipatik.
dan di ruangan ini pula terjadi proses ignition atau patik. Langkah ini tentunya akan berubah menjadi langkah ekspansi yang akan mendorong profil gear pada bagian exhaust rotor untuk menggerakkan semua moving parts. Nah, dari sistem keringnya tadi, ada yang bisa tebak nggak kalau mesin ini masuknya ke 4 tak atau 2 tak? Mengingat di mesin ini nggak ada langkah dari piston, so pasti banyak yang bingung dengan jenis dan konfigurasi mesinnya. Untuk jawabannya, gampangnya mesin Omega One ini masih masuk ke dalam mesin 4 stroke atau 4 tak. Tapi yang membedakan itu di langkah-langkahnya yang terjadi di dalam 2 ruangan terpisah. So, gimana? Menurut teman-teman semua, lebih simpel apa lebih rumit nih mesin ini dibandingkan dengan mesin reciprocating? Dan yang jadi pertanyaan selanjutnya, apa sih keuntungan yang dimiliki mesin ini dibandingkan dengan mesin reciprocating? Kalau menurut Astronya sendiri sih, keunggulan dari produk mereka ini tentunya banyak sekali. Ya wajar juga sih, mana ada pedagang yang jelek-jelekin produknya sendiri, bener gak? Yang pertama, Omega One itu diklaim lebih compact, bener gak sih? Setelah kita hitung-hitung nih secara kasar, moving part dari keduanya cenderung sama aja, seperti tabel kasar kita ini. Jadi kita anggap bagian ini cuma bahasa marketing. Kecuali kalau kita bandingin mesin ini dengan mesin mobil yang output powernya sama ya, atau mungkin kelas super dan juga hyperbike, pasti bakalan jauh perhitungannya. So wajar pada kondisi ini bakalan lebih unggul Omega One engine karena selisih part mesin 4 silinder yang jauh lebih banyak dengan output power yang sama. Tapi yang jelas, untuk keunggulan terbesarnya adalah mekanisme kerja mesin Omega One bakalan lebih ringan karena nggak perlu lagi untuk menekan spring. Lanjut untuk keunggulan yang kedua yaitu lebih ringan, di mana mesin ini memiliki bobot sekitar 15,6 kg aja dan bisa menghasilkan output power sebesar 160 horsepower dan 230 Nm. Lalu untuk idle-nya ada di 1000 rpm dan redline-nya ada di 25.000 rpm. Yang dimana ini adalah sebuah pencapaian redline yang sangat-sangat tinggi. Dan kalau di stack menjadi dua mesin sekaligus, mesin ini bisa menghasilkan daya hingga 320 horsepower dan 460 Nm. Dan masih kebayang nggak kalau mesin ini dibikin menjadi 8 rotor atau setara dengan mesin 4 silinder? Jelas bakalan menjadi mesin yang super brutal. Dan lebih kerennya lagi, untuk keunggulan ketiga, mesin ini bisa menghasilkan tingkat thermal efficiency hingga 80% loh. 250% lebih besar dibandingkan dengan mesin reciprocating yang tingkat thermal efisiensinya aja ada di 34% doang. Tapi sayangnya yang sangat disayangkan kita nggak dapetin informasi tentang kubikasi dari mesin ini sendiri. Namun yang terpenting dari mesin ini adalah tidak seperti yang udah-udah seperti D-Cycle, Duke Engine dan lain-lain yang cuma berakhir sebagai mesin konsep semata. Mesin ini sudah selesai didesain dan juga sudah siap untuk menjadi sebuah kenyataan. Terlebih lagi, pendanaan dari mesin ini juga ternyata sudah terpenuhi dan untuk patennya juga sudah dibuat. Dan sisanya, tinggal mencari perusahaan yang mau membeli lisensinya, baik dari sektor otomotif ataupun aeronautical. Namun dari semua hal tersebut, hanya ada satu masalah yang harus dihadapi oleh mesin ini, yakni tingkat kepresisian antar rotor dan juga housing, yang dimana sangat bergantung kepada penggunaan material yang eksotik dan tentu saja mahal untuk mampu bekerja di banyak kondisi dan suhu lingkungan. Tapi, kalau mesin ini bisa teratasi, kita rasa era mobil listrik akan tertunda lagi untuk sementara waktu dengan hadirnya mesin Omega One di pasaran. Dan brap-brap on pun ready. Atau mungkin juga Omega One yang tenggelam sebelum bersinar karena era mesin listrik yang sudah lebih dahulu dimulai. Atau mungkin bisa juga sih, keduanya dikombinasikan antara mesin listrik dan Omega One ini. Oke, ada satu lagi nih yang bikin asik dari mesin ini, di mana Astron Omega One itu bukan sekedar mesin pembakaran dalam biasa. Perusahaan indukannya mengklaim penggunaan hydrogen fuel dan sangat mungkin untuk mendekati zero emission. Dan tahu apa yang membuat ini semakin indah? Mazda ternyata udah ngelirik loh dengan desain mesin yang satu ini. Dan kalau kita berbicara tentang Mazda dan mesin rotary, ada sebuah isu yang kuat juga. Kalau awal tahun kemarin, ada sebuah pengajuan paten dari Hiroshima Car Company, tepatnya paten sebuah coupe berpenggerak belakang yang ditenagai 3 buah mesin rotor dan hybrid system. Mazda RX-7, cool that view. Oke, kita rasa cukup untuk OOT-nya. Sekarang kita balik lagi ke inti topik utama kita. Astron juga mengklaim mesin ini bisa bekerja hingga 100.000 jam lebih sampai perlu diservis.
Dan biaya servisnya juga tergolong jauh lebih murah karena bisa disandingkan dengan mesin 4 silinder dengan moving part yang jauh lebih banyak. Ya, ini ibaratnya kita ngerawat mesin 1 silinder dengan tenaga 4 silinder lah. Gimana? Gokil nggak? Tapi kayaknya dari selisih BBM-nya aja, menurut kita bakalan ketutup banget untuk biaya maintenance-nya. Ingat loh, thermal efisiensinya itu ada selisih sampai dengan 150% antara 34 untuk reciprocating dan 80% untuk Omega One. Gila banget. Berhubungan kita di sini berbicara dari perspektif pencinta otomotif, mungkin kita cuma ingat mobil dan motor aja. Tapi nyatanya perlu digarisbawahi, Astron sendiri bilang kalau mesin ini bisa dipakai di semua bidang, nggak tertutup di transportasi darat aja loh. Ada mobil, motor, pesawat, kapal, pembangkit listrik, alat berat, lalu mesin charger untuk motor listrik. Ini nih yang kita suka, kombinasi antara motor listrik pakai Omega One engine dengan hydrogen fuel. Dan lebih kerennya lagi, untuk spesifikasi industri, secara teori mesin ini bisa dipush hingga 3355 kW. Bisa kita konversi sendiri seberapa banyak untuk kudanya. Dan itu dia sedikit informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Dibandingkan dengan mesin lainnya yang udah pernah kita bahas, mesin ini sih yang paling menarik. Apalagi kalau bisa collapse dengan mesin listrik. Gimana pendapat teman-teman semua? Asik nggak mesin yang satu ini? Seperti biasa, jangan ragu untuk berkomentar. Saya Muhammad Karim undur diri. See you in the following videos and thanks for watching.